Nama saya Usada Anita di studio SD Al-Hikmah, dan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Bambang MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Alhamdulillah semua urusan dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, terlihat Ustadz begitu cerah hari ini ya. Bercahaya gitu ya Ustadz ya. Ya karena hari Jumat. Oh gitu ya. Karena Al-Kahfi sudah dibaca tentunya ya. Insya Allah sudah. Oke. Terkait pendidikan, kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berprofil Pancasila. Dan tentunya perubahan itu pastilah dilakukan oleh seluruh sekolah, termasuk di SD Al-Hikmah. Dan kali ini kita akan bertanya lebih detail, menggali lebih detail apa saja sih perubahan-perubahan atau hal-hal yang baru yang dilakukan oleh SD Al-Hikmah. Bagaimana Ustaz? Ya. Tentang Al-Hikmah di sesuatu yang baru ya. Iya betul. Tentu saja kebaruan atau perubahan itu sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, termasuk di SD Al-Hikmah. Ya. Kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, dan pandemi menimpa kita pada saat selama 2 tahun, dan pada saat pandemi itu kita merefleksikan banyak hal. Salah satunya perubahan apa nanti yang akan kita lalui, dan itu sinkron dengan kebijakan dari Kemdikbud dengan kurikulum merdekanya. Maka dari itu bersyukurnya kami SD Al-Hikmah juga dipilih oleh pemerintah menjadi salah satu sekolah penggerak angkatan Masya Allah. Jadi di Surabaya itu ada 32 SD, sekolah swasta besar, sekolah negeri dan swasta. Di Surabaya ada 32 yang dipilih menjadi sekolah penggerak, dan salah satunya adalah SD Al-Hikmah. Dan alhamdulillah kita menyambut itu dengan sukacita. Langsung kita adakan beberapa perubahan-perubahan. Filosofi awal daripada kurikulum merdeka dan sekolah penggerak itu adalah perencanaan berbasis data. Maka data, semuanya harus ada datanya. Harus berbasis data. Nggak boleh ngarang-ngarang gitu ya. Harus ada datanya. Oh iya. Maka langsung kita ambil data yang pertama dari rapot pendidikan SD Al-Hikmah. SD Al-Hikmah itu sudah terpetakan rapot pendidikannya oleh Dinas Pendidikan atau oleh Kemdikbud. Maka dari itu data itu kita ambil, dari data itu kita olah lagi dengan survei-survei yang kita adakan baik kepada guru, kepada siswa maupun kepada wali murid. Dan hasilnya adalah sebuah visi misi sekolah. Jadi visi misi kita itu kita berangkatnya dari data, masa dari imajinasi. Nggak mungkin lah dari imajinasi kita buat visi sekolah. Jadi akhirnya dari data itu lahirlah sebuah visi meluruskan generasi Qurani yang berdaya saing global sesuai dengan potensinya. Sesuai dengan potensinya. Ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama generasi Qurani itu ya akhlak Quran, kebiasaannya baca Quran dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berdaya saing global. Maksudnya ini internasional gitu ya Ustaz ya? Iya, tidak harus semuanya menginternasional ini. Pokoknya anak-anak itu masuk sebagai warga dunia, baik dunia secara nyata maupun dunia netizen. Nah, kan, di media sosial berarti Ustaz. Kita mau tidak mau anak-anak kita itu kan harus kita siapkan menjadi citizen and netizen. Termasuk anak SD Ustaz? Termasuk anak SD. Justru kalau kita ingin misalkan ada sesuatu komennya itu komen yang baik-baik, tidak menjelek-jelekan, tidak berkata-kata kotor, itu harus dimulai dari awal, dari SD. Maka dari situlah kita nanti membentuk anak-anak kita, baik sebagai netizen or sebagai citizen. Itu yang kedua ya, berdaya saing global. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan potensinya. Jadi kami pastikan anak-anak SD Al-Hikmah itu merdeka untuk menentukan sikap bebas Ustaz.
bebas tapi masih ada batasan tentunya. yang tidak sampai merugikan pihak-pihak lain. Gitu kan. Bukan berarti bebas tanpa batas tentunya ya. Iya. Ya, jadi anak-anak Al-Hikmah itu boleh menetapkan saya belajar dengan cara ini, saya belajar bersumber pada ini, saya belajar nanti ininya jadi seperti ini. Kalau dulu kan waktu masih ada, mohon maaf, ujian nasional, ya kan? Masih ada ujian semuanya nasional. Basisnya? Semua basisnya bagaimana caranya supaya nilai ujian nasionalnya bagus. Padahal tiap anak-anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Hanya visi kita mewadahi. Masya Allah. Dan caranya Ustaz, how-nya itu bagaimana? How-nya ya kita buat sistem. Jadi, seperti apa gambarannya Ustaz? Mungkin ya, bisa mulai awal ya di kami di antara Sirko 1 kami menyebutnya Kepala Sekolah dan Waka. Kalau dulu Waka kurikulum itu ada kelas atas, kelas bawah, sekarang Waka kurikulumnya ada satu. Jadi sekarang itu struktur organisasi di Asia Hikmah itu ada Waka kurikulum, ada Waka Sarpra, ada Waka kesiswaan, dan satu yang baru Waka Humas. Ada Waka Humas ternyata ya. Iya. Beda perannya Ustaz, Waka Humas. Kalau dulu kan Humas itu kan masuk ke kesiswaan. Iya. Jadi bias nanti harus ngurusi siswa atau harus ngurusi hal-hal yang di luar sana. Karena kan kami tetap harus aware dengan namanya kehumasan, di dalamnya ada branding, ada selling, ada selling. Selling juga. Ya, iyalah, selling ID. Oke. Dan tentu saja ada layanan-layanan dengan pihak-pihak luar. Gitu di Waka. Di Waka. Itu yang baru, salah satunya ya. Yang diampu oleh Ustadz, diamanahkan oleh ke Ustadz Solihin. Iya. Terkait yang tadi itu Ustadz, how-nya tadi belum terjawab. Iya. Yang tadinya itu ada 2 Waka kurikulum, sekarang jadi 1 Ustaz. Dalam pelaksanaannya seperti apa? Dalam pelaksanaannya di kurikulum, karena kami itu sekolah penggerak, maka diwajibkan kita mengadopsi kurikulum merdeka. Iya. Jadi salah satu yang sejak awal sudah mendeklar bahwa kita memakai kurikulum merdeka adalah SDA Hikmah di Surabaya. Ya. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, yang pertama tentu ada beberapa hal yang terkait dengan administrasi ya. Di situ ada istilah-istilah yang berbeda lagi. Ya kan? Kayak CPATP ya, dari KD jadi CPATP. Ada capaian pembelajaran, ada TP tujuan pembelajaran, ada ATP alur tujuan pembelajaran, ada P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada proyeknya, kan masih kecil Ustaz, masa dikasih proyek? Nah, itulah salah satu bentuk kita memberikan kebebasan anak-anak untuk mencari sumber, kemudian setelah sumber belajarnya didapat, anak-anak membuat atau merancang cara belajarnya mereka sendiri, kemudian anak-anak juga merancang untuk cara mempresentasikan idenya. Jadi mencari sumbernya, aku akan dapat pengetahuan dari sini. Aku akan belajar dengan cara ini, dan aku akan mempresentasikan atau mengkomunikasikan ideku dengan cara seperti ini. Itu bebas memilih dengan cara apapun. Kalau dulu kan harus misalkan harus mengerjakan soal untuk tahu nilaiku baik dan tidak. Nah, sekarang lebih seneng kalau pengetahuan yang aku dapat itu aku sampaikan, dinyanyikan gitu, boleh kan? Dalam bentuk lagu, dalam bentuk komik, dalam bentuk dalam bentuk cerita. Masya Allah. Itu nanti akan kita wadahi semuanya di P5 ya. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Jangan lupa ada P5. Itu di how-nya salah satunya. Kemudian juga di beberapa hal yang terkait dengan Sarpra ya. Sarpra. Ada yang berubah juga, Ustaz. Kan udah bagus sih Hikmah. Iya kan,
Ada beberapa yang harus kita rehab, ada yang beberapa yang harus kita modify, ya, dimodifikasi kan. Yang mana yang dirubah, yang mana yang dimodifikasi, Ustaz? Ya, salah satunya yang kita modifikasikan lab komputer ya. Oke, Ya. cut dulu ya. Kita cut, kita masuk ke Ustaz. Ustaz apa? Nah, ini ada siswa yang bertanya, Ustaz. Nah, terkait itu nanti langsung masuk ke Labcom. Ya, oke, baik. Ya. Ya, ini ada yang bertanya. Nah, terus sebelum lebih lanjut, ya. Ada yang mau bertanya dari siswa ini terkait dengan pembelajaran komputer. Nah, modifikasi. Iya, Tadi kan ada ini ya, Sarpra yang dimodifikasi. Iya, nanti kan Sarpra yang dimodifikasi, gitu. Itu. Nah, Sarpra yang dimodifikasi, Ustaz. Kita lihat videonya. Kita lihat videonya ya, Ustaz. Nah, langsung lihat ini, terus habis itu, nah itu ternyata. Belum sama Ustaz, bangun dulu baru kesini kan? Ya, ada yang kita lihat videonya, Ustaz. Langsung lihat ke sini, langsung di-cut kan. Setelah itu, nah Ustaz sampai parafrase, ulangi lagi pertanyaan si anak itu. Ustaz, sekarang komputer kok harus bawa laptop? Gitu. Pembelajaran, ya, gitu ya. Sederhananya gitu. Ya. Oke, siap. 3, 2, 1, mulai. Oke, Ustaz, terkait modifikasi komputer, lab komputer. Sarana prasarana ya. Ulangi. Ya. Ya, 3, 2, 1, mulai. Oke, Ustaz, terkait modifikasi sarana dan prasarana. Ini ada anak-anak yang mau bertanya. Kita simak berikutnya. Baik. Oke, langsung. Oke. Ya, Ustaz. Jadi kenapa kok pelajaran komputer itu anak-anak harus membawa laptop atau device pribadi gitu? Kenapa tidak pakai komputer yang ada di sekolah aja? Ya kan udah banyak, Ustaz, dan bagus-bagus lagi. Betul. Nah, ini sesuai dengan yang kita bahas ya. Salah satunya modifikasi Sarpra di lab komputer. Filosofi pelajaran komputer beberapa tahun yang lalu yang masih belum 4.0 ya, masih sebelum 4.0 itu kan pelajaran komputer anak diajarkan device komputer ya. Ini mouse, ini keyboard, ini layar. Kemudian anak-anak diajari tentang mengetik 10 jari. Mengetik 10 jari. Saya ingat waktu itu. Iya kan? Ini kan zaman sudah berubah, ya kan? Semuanya harus sudah berubah dan semuanya serba online. Maka dari itu sesuai dengan misi salah satunya itu anak bijak dan aman dalam memanfaatkan IT, maka mau tidak mau setiap anak itu nantinya akan punya akun. Akun. Iya kan? Belajar ID itu ya. Belajar.id maupun nanti anak-anak akan punya akun di email atau di Gmail atau Yahoo Mail dan lain-lain. Tapi kan anak-anak masih kecil, Ustaz. Kok membuat email seperti itu apa bisa? Di luar sana itu kan semakin kesini yang namanya anak online itu kan pasti sudah punya akun. Kalau masuk misalkan anak kita main game saja ya, main game pasti dia pakai akun supaya bisa mabar ya, main bersama, ya kan? Iya. Dan itu kan kita arahkan juga bagaimana cara membuat akun yang baik dengan kata-kata yang baik, bagaimana membuat password, bagaimana melindungi password supaya aman ya, tidak dihack. Iya, makanya pembelajaran komputer atau IT ini kita beri pilihan anak-anak. Diberi pilihan. Bukan wajib, Ustaz. Bukan lah. Gitu. Masa merdeka tetap harus diwajib-wajibkan? Iya, nanti jadi terjajah dong. Kita beri pilihan, boleh pakai device yang sudah kita siapkan, boleh membawa dari rumah. Karena apa? Karena anak-anak tertentu itu aplikasinya sudah berbeda dengan device yang ada di sekolah. Gitu. Dan tiap anak pastinya juga beda. Berbeda-beda. Ada yang pakai, kalau boleh menyebut merek, ada yang pakai Apple. Sedangkan di kita pakai Microsoft.
kan device kita kan Iya. semua pakai Microsoft. Iya. Karena nantinya anak-anak kan juga harus apa namanya? Harus membiasakan, harus beradaptasi lagi. Iya. Daripada seperti itu lebih kontekstual jika Iya. anak-anak membawa device device-nya sendiri. yang dari rumah. Ada anak-anak yang sudah tidak terbiasa mengetik di keyboard Oh iya. karena sudah semuanya touchscreen. Iya betul. Bahkan ada anak-anak yang sudah tidak terbiasa mengetik dengan jari Oh iya, karena sudah pakai voice note. Oh iya, Iya. yang speech to text Ya, itu ya speech Ustaz to ya. text. Ya, termasuk saya yang kadang agak ini juga Ustaz, apa? Nah, makanya akan jadi mubazir apabila kita tetap mengajarkan mengetik 10 jari. Padahal sudah ada touchscreen, sudah ada voice to text Iya. dan lain sebagainya. Dan juga terkait aplikasi-aplikasi supaya anak-anak lebih familiar dengan aplikasi-aplikasi yang mereka bawa Dan dari mereka rumah. Tidak harus misalkan sekolah. Anak-anak kita buka MS Word. Sudah Itu sudah bahula ya. Ayo kita buka, boleh yang OMMS Word, boleh apa WPS, Iya. boleh pakainya punyanya Apple itu apa namanya? Nah, saya kurang familiar juga itu. Maksud saya juga tidak pakai Apple. Iya. Oh iya, Jadi sama. lebih familiar Lebih dengan dan familiar. yang penting lagi, yang lebih penting Iya. lagi adalah ada yang namanya kata sandi. Kan ada kata sandi dalam di akun ya. Iya. Apabila anak membuat akun atau membuat email, kalau sudah di device pribadinya itu lebih safe. Iya. Save-nya di mana Ustaz? Apa ada yang mencuri nanti? Ya kan bisa saya kalau misalnya di device-nya sekolah, Iya. anak-anak keluar tidak di lock out. Selesai pembelajaran, lupa di log out. Lupa di lock out. Bisa jadi anak lain yang mau pakai lah tahu kata sandinya. Nah itu kan bisa nanti masuk ke Masuk ke kita. akun anak tadi ya Anak yang tadi lupa. yang sebelumnya. Termasuk ini ya, apa namanya, historinya ya Ustaz ya. Betul. Misalnya dia buka apa gitu, alhamdulillah ya di Alipay insya Allah tidak ada. Tapi Iya, kalaupun tidak. ada sesuatu yang tidak diinginkan Iya. di luar kontrol kita, misalkan Iya. itu terjadi, maka pemilik akun yang pertama tadi yang akan jadi tersangka, kok aksesnya yang begini-gini. Iya. Padahal yang melakukan itu adalah anak yang kedua, dan itu Iya. sangat bahaya. Bahaya. Nah ini berarti kita bicara masalah privacy juga ya Ustaz ya. Jadi Privacy dan keamanan. ada history, privacy, kata sandi dan Iya. aplikasi. Iya. Itu yang lebih. Tapi kami tetap memfasilitasi anak-anak untuk memakai Boleh device yang menggunakan ada di sekolah. Di sekolah gitu ya. Jadi tidak wajib. Tidak wajib Tidak ya, wajib. catat. Tidak wajib tapi diberi pilihan Diberi dan pilihan. kebebasan. Iya. Dan menurut saya juga sebagai orang tua juga ya Ustaz ya, karena Iya. kan biasanya kalau anak yang masih di bawah umur Iya. itu akunnya itu kan biasanya terhubung dengan akun orang Akunnya tua. orang tua. Nah Betul. ketika hal itu maksudnya terjadi, maksudnya anak-anak lupa untuk log out, akun saya itu bisa dihack sama orang, data-data saya juga bisa dicuri, dan ini sangat bahaya tentunya. Karena Ustaz. nanti gini, di akun belajar.id itu nantinya kan semua hasil pembelajaran anak-anak akan masuk ke masuk ke situ. sana. Nah, Untuk supaya akun lebih- ID ya iya. Ustaz ya. Sehingga privasi anak-anak itu Terjaga. terjaga. Iya. Ya itu aja. Oh. Dengan beberapa anak yang membawa device. Tapi ya itu tadi boleh pakai Boleh pakai device-nya device sekolah. Jadi jangan Tidak buat- tidak perlu harus memaksakan Beli baru. beli baru dan lain sebagainya. Iya. Oke. Yang penting anak-anak bisa nyaman, Aha. bisa familiar dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang. Iya. Itu yang terkait dengan device. Terima kasih untuk anak-anak yang bertanya tadi. Oke Ustaz, sekarang udah jelas ya, semuanya sudah terang benderang. Nah satu lagi nih Ustaz, ada pertanyaan dari wali murid SD Al-Hikmah. Kita simak videonya. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Ya, kembali lagi. Cambridge Ustaz, Cambridge. Kenapa kan orang tuh melihatnya Cambridge itu wow gitu loh. Kenapa kok malah ditiadakan di Al-Hikmah? Dan apa hubungannya dengan Merdeka Belajar Ustaz? Ya, sebetulnya kalau ditiadakan itu tidak sepenuhnya Bu. Hmm. Karena tetap bahwa Cambridge itu
awal kita itu belajar dengan critical thinking, soal-soal yang high order thinking, HOTS atau HOTS ya. Nah, kita banyak belajar dari sana. Semakin kesini, semakin kita sesuaikan dengan visi kita. Visi kita kan mewadahi potensi anaknya. Yeah. Jadi tidak harus anak itu diukur dengan alat ukur yang sama, diukur dengan soal yang sama. Oh iya, saya ingat waktu dipakai Cambridge itu kan semua anak harus menyelesaikan soal-soal, soal-soal tulis semuanya. Soal tulis. Padahal semuanya bahasa Inggris ya Ustaz ya. Dan tidak ada satupun yang harus diucapkan atau dilafalkan begitu ya Ustaz. Spoken yang nggak ada ya. Iya, nggak ada spoken text. Semuanya written text. Jadi kita mewadahi semua potensi-potensi anak, baik itu yang misalnya gini, ada anak-anak tertentu yang seneng grammar, wah itu kalau ada Cambridge senang sekali karena banyak grammar, atau literature ya, literatur ya. Tapi itu susah loh Ustaz. Susah karena kan banyak ngambil dari novel-novel ya. Iya, ya Allah, tidak familiar untuk anak-anak ya. Jadi bagi anak-anak yang tertentu mungkin senang. Biasanya anak-anak yang cenderung yang cenderung logik, matematik yang serius-serius itu senang. Iya. Karena ada pattern di sana, ya kan? Iya. Nah, bagi anak-anak tertentu yang lebih ekspresif, tentunya ini sangat mengekang. Iya, saya maunya nggak seperti ini. Saya maunya cerita banyak. Ya kan? Iya betul. Jadi itu kita kembangkan. Yang dulunya lebih ke written test. Written test. Sekarang lebih pada variasi sesuai dengan potensi anak. Tapi Ustaz, itu kan terkait bahasa Inggris. Nah, hilang dong bahasa Inggrisnya Ustaz. Justru kita lebih leluasa mengelola bahasa Inggris, kita kembangkan dari yang bagus-bagus di Cambridge itu kita ambil dan kita kembangkan dengan lebih memperkaya pada produksi bahasa. Caranya misalnya. Biar nggak kalah sama Cambridge. Caranya yang pertama, kalau dulu bahasa Inggris cuma 4 jam pelajaran, sekarang jadi 7 jam pelajaran. Banyak juga ya. Yang setelah kita juga guru bahasa Inggris ini merasakan nggak sekarang? Oh iya, pastinya. Kemudian dengan lebih banyak jam belajar bahasa Inggris, kita harapkan English environment di kelas itu lebih terbentuk, sehingga anak-anak bisa lebih banyak berekspresi dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan tentunya ada breakfast itu loh, English breakfast. Ada yang tahu nggak sih English breakfast di Alikma seperti apa? Yang jelas ada morning story ya. Ada morning story juga ya. Mungkin nanti ada setelah ini kita bahas. Kita lihat video salah satu anak yang tampil di morning story ya. Kita sudah banyak dokumentasikan dokumentasi dan itu keren nih Ustaz. Padahal baru mulai loh baru start berapa 2 bulan ini, 1,5 bulan ya. Iya, 1,5 bulan. 1,5 bulan start kita sudah langsung tancap gas. Dan yang lebih penting lagi apa? Hampir semua guru atau semua guru membiasakan untuk simple direction-nya memakai bahasa English Inggris. instruction Ya. Jadi tidak hanya guru bahasa Inggris, tapi semua menggunakan English instruction untuk memulai dan mengakhiri pelajaran. Dan itu sudah dimulai. Iya. Bahkan pada saat makan siang, Ustadz Agus. Iya. Oh iya, di kantin ya, di kantin. Masya Allah. Semua instruksinya in English ya. Yes. Don't forget to wash your hand. Pray after lunch. Wait for your friend, just like that. Semua. Padahal bukan guru bahasa Inggris ya Ustaz Agus ya. Bukan guru dan bukan guru bahasa Inggris. Jadi beliau itu kan staff ya. Bukan guru. Masya Allah. Jadi staff pun sekarang itu dimotivasi untuk semua yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, karena anak-anak kalau ke kantor misalkan maskernya rusak,
mau ke kantor in English. Oh, Masya Allah. Tidak hanya di kantor Ustaz, di lobby juga biasanya ada anak kecil-kecil itu ya. Don't forget to wash your hand, good morning, assalamualaikum, sampai seperti itu ya. Untuk ya, karena first step to get inside the school, anak-anak sudah yang bagian menyapa itu di pagi hari biasanya juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu ya, Cambridge-nya itu kita ambil yang bagus, kemudian Kita kembangkan. Dan harapan kami nanti semua siswa presentasi tugas akhir, presentasi proyek belajar proyek penguatan belajar Pancasila itu in English. Oh, are you sure? Of course. Wait, start from first grade or? Itu sebuah pilihan ya, sebuah pilihan yang nantinya secara gradual akan kesana semua. Kalau kelas 1 sudah bisa, ya dipersilahkan. Oh gitu. Karena kan merdeka. Oh iya ya, betapa lucunya ya kelas 1 presentasi bahasa Inggris, Masya Allah. Padahal itu biasanya dilakukan oleh anak-anak yang sudah mau skripsi S2 atau buat tesis ya. Dan itu nanti akan melibatkan orang tua. Oh, jadi ayah tua bunda akan juga. diundang oleh Ananda untuk melihat Ananda yang sedang presentasi. Masya Allah, kalau saya diundang pasti terharu dan bangga tentunya, dan berharap semua ayah dan bunda wali murid SD Al-Hikmah merasakan hal yang sama. Iya. Dan yang perlu diketahui, penerapan kurikulum merdeka ini program pemerintahnya itu tahun pertama ini diterapkan di kelas 1 dan kelas 4. Ya. Maka dari itu yang nanti akan ada penguatan profil pelajar Pancasila itu ada di kelas 1 dan di kelas 4. Itu sesuatu yang barunya insya Allah itu. Dan di samping itu juga beberapa hal kita nanti akan ada perbaruan di sarana dan prasarana itu Ustaz. Ya, baik. Oke, Ustaz. Sebelum closing nih, ada lagi kah satu perubahan gitu yang mungkin juga dilakukan di Al-Hikmah? Yang saya tahu kan anak-anak itu jam pelajaran yang paling ditunggu itu ekstra, Ustaz. Ekskul. Kalau dengar yang Ustaz ada jam ekskul itu anak-anak sudah yang wajahnya berbinar-binar. Iya, gimana Ustaz untuk tahun ini? Apakah ada yang baru di extracurricular? Ada dong. Oh iya. Iyalah. Saya belum pernah mengikuti soalnya. Jadi ya ekstra yang lama yang berprestasi itu ya tetap kita pertahankan sambil kita juga menangkap bakat dan minat anak-anak itu di mana dan kebaruan-kebaruan di luar sana itu apa yang bisa kita expose atau kita bisa berikan ke anak ya. Contohnya kalau dulu kan hanya ada robotik ya yang berkaitan IT. Sekarang robotiknya ada, coding juga ada. Coding ya. Kemudian ya untuk anak-anak tertentu yang minat dengan bela diri kita ada tambahan di taekwondo. Oh iya, kemarin sempat menang ya Ustaz ya, kejuaraan taekwondo. Kemudian ada juga tata boga masih tetap ya. Tata boga. Apa saja sih Ustaz selain yang lama-lama apa? Yang lama itu ada menggambar ya. Menggambar, ya. Kemudian ada Al-Hikmah Writing Club. Oh, AWC. Kemudian ada Dokter Cilik. Dokter Cilik atau TV Sada. Oh. Kemudian ada juga archery, panah ya, panahan, ada basket, nah itu parah banget itu. Dan yang peminatnya banyak sepak bola. Sampai nangis itu saat karena kotanya tutup gitu. Ya, karena kan memang harus betul-betul anak yang terpilih. Kemudian ada coding sama robotika. Kemudian ada juga yang terakhir ini yang terbaru hubungannya dengan kedaerahan itu ada nggak? Oh, angklung. Iya. Ada seni angklung. Oh, gitu. Kita juga ada anak-anak tertentu yang mempunyai kecerdasan musikal juga kita wadahi di ekstra kurikuler. Oh, tentunya bertahap ya. Tidak mungkin pilihan itu mulai dari kelas 1 ada pilihannya gimana itu. Kelas 1 apa saja, kelas 2 apa saja nanti bisa ke wali kelas atau di korjen. Jadi tidak semua boleh mengikuti, maksudnya
kelas 1 ikut Ya. angklung gimana? Ya, apakah ada pilihannya di kelas 1? Kalau memang sudah ada pilihan di kelas 1, Yang jelas sudah ada pemetaan-pemetaan gitu ya. ini seperti robotika. Robotika itu kan dimulai di kelas 3, insya Allah. Kelas 3. Jadi tidak mungkin kalau di kelas bawah sudah harus nyodel-nyodel. Iya, waduh bahaya Ustaz. Masih Iya. ya, masih terlalu dini. Jadi tetap. Dan yang lebih penting itu sebetulnya kita tetap menyiapkan anak-anak kita itu menjadi generasi yang mandiri. Mandiri. Itu yang paling penting. Mandiri, menjadi mandiri dalam integritas ya. Kita punya integritas yang tinggi dan mandiri, kemudian tetap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih untuk semua ulasannya. Begini saya jadi lebih tahu ya tentang segala sesuatu yang baru yang ada di Al-Hikmah. Dan memang kita tidak boleh segan dengan perubahan. Kita harus adaptif dengan perubahan. Karena dengan perubahan itu pastilah akan mampu mewujudkan generasi Indonesia yang unggul dengan karya tentunya. Kalau bahasa sekarang agile. Agile ya. Iya, sekolahnya agile, gurunya agile, dan guru-gurunya juga harus agile tentunya. Iya. Oke, sebelum kita tutup mungkin Ustadz ada closing statement Ustadz untuk kita semua. Ya baik. Intinya kami itu SD Al-Hikmah memberikan wadah yang seluas-luasnya kepada anak-anak, kepada wali murid semuanya untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan potensi anak. Jangan takut dengan potensi apapun yang ada di anak kita, karena apa? Karena zaman kita insya Allah akan berbeda dengan zamannya anak-anak. Iya. Maka kita harus menyiapkan anak-anak menyongsong di zamannya nanti. Iya. Yang tidak boleh berubah adalah akidah dan akhlak. Oh iya, pasti. Yang namanya pengetahuan, keterampilan boleh berubah. Akidahnya, akhlaknya, tauhidnya tetap satu. Insya Allah itu. Iya baik. Apa yang Ustaz sampaikan itu seperti yang diucapkan sahabat Ali ya, didiklah anakmu sesuai zamannya. Demikian tadi perbincangan kita dengan Ustadz Bambang MPD, Kepala SD Al-Hikmah Surabaya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum Ustaz. Terima kasih.